Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru perhitungan tahun Masehi 2026. Semoga di tahun yang baru ini Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Harapan, cita-cita, keinginan akan selalu menjadi kenyataan dengan kekuatan kebajikan-kebajikan yang Bapak Ibu kumpulkan setiap saat, setiap hari. Di kalangan umat Buddha ada dua versi tentang berkaitan orang yang meninggal. Satu versi dalam tradisi mengatakan seseorang meninggal itu langsung masuk alam yang lain atau tumimbal lahir di salah satu alam kehidupan langsung, tidak ada tempat penghentian bagimu di perjalanan. Ibarat orang melakukan satu perjalanan, tidak diketemukan halte, terminal atau tempat peristirahatan, jadi langsung ya. Ada perbedaan ungkapan kata, kalau di tempat lain itu masuk surga, masuk neraka. Kalau di agama Buddha itu tumimbal lahir di surga, di neraka maupun di alam-alam yang lain. Esensinya sebetulnya sama saja ya. Itu langsung ditulis dalam Dhammapada, tidak ada tempat perhentian bagimu. Kemudian di kalangan umat Buddha dalam tradisi yang lain, versi yang lain disebutkan bahwa seseorang meninggal itu tidak langsung bertumimbal lahir di salah satu alam kehidupan, namun ada waktu jeda ya, waktu peralihan. Waktu jedanya atau peralihannya 49 hari. Maka kesempatan bagi umat Buddha Mahayana selama 49 hari itu untuk memberikan bantuan kepada yang telah meninggal agar telahnya di alam-alam bahagia dengan penyaluran jasa-jasa kebajikan. Nah, 49 hari ini ada yang memakai perhitungan setiap hari mengirim doa untuk disalurkan jasa kebajikannya kepada keluarga yang telah meninggal. Ada yang pakai perhitungan 7 kali 7. Kenapa 7 ya? Kok yang dipakai itu tidak 5, tidak 6 ya? Ini juga ada satu riwayat ya. Ada seorang biku malam itu baru saja menerima jubah baru. Biasa kalau menerima jubah baru itu kan senang sekali hal-hal yang baru ya. Namun belum sempat memakainya, biku ini sudah meninggal. Terikat dengan jubahnya. Karena terikat dengan jubahnya, akibatnya dia hidup sebagai kutu yang hidup di jubah baru tersebut. Kemudian kain yang untuk membuat jubah tersebut mau dipotong-potong ya. Kemudian Sang Buddha melarang, jangan dulu dipotong-potong ya, nanti nunggu 7 hari. Kemudian ya setelah 7 hari baru dipotong-potong. Ada umatnya yang bertanya, muridnya yang bertanya, kenapa waktu itu kok Sang Buddha pesen nunggu 7 hari? Perlu kamu ketahui itu ada kutu ya yang hidup di jubah tersebut, itu bekas dari biku yang masih melekat terhadap jubahnya. Sangat menderita sekali kalau sebelum 7 hari jubahnya sudah dipotong-potong. Jadi kemelekatan itulah yang membawa kelahiran seseorang di alam-alam rendah, salah satunya di alam tidak menguntungkan sebagai kutu tadi. Maka dipakailah, ada umat Buddha juga menyalurkan jasa-jasa itu memakai 7 kali 7 ya. Di saat kelahiran berikutnya dibekali dengan ya pelimpahan-pelimpahan jasa agar kelahiran yang ke-8 atau berikutnya itu kelahiran di alam-alam bahagia, alam-alam baik ya. Peringatan kematian 49 hari merupakan tradisi dalam Mahayana. Kita di dalam Mahayana, di samping kita memanjatkan doa timbunan karma-karma baik sendiri, juga memohon bantuan dari makhluk-makhluk suci yang lain. Salah satunya tadi kita menyebut Namo Amitabha Buddha, terpujilah Buddha. Di dalam Janya yang ke-18 beliau mengatakan,
Barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka apabila seseorang itu meninggal akan menempatkan atau akan ditempatkan di alam surga, yaitu surga Sukawati, surga penuh kebahagiaan yang ideal untuk berlatih Buddha Dharma sehingga bisa merealisasi nibbana. Kemudian juga makhluk suci yang lain yang baru saja saya bacakan tadi adalah Kisitigarbha. Ini setiap ada upacara ulambana itu ada altarnya. Karena apa? Karena Bodhisattva Ksitigarbha itu juga mempunyai tekad untuk menolong makhluk-makhluk yang berada di alam penderitaan, alam neraka. Bahkan tekad sucinya selama neraka itu belum kosong, ya, belum kosong dari makhluk-makhluk yang menderita, saya tidak akan keluar dari neraka tersebut. Kelihatannya sangat berat sekali mengosongkan makhluk-makhluk di alam neraka. Sebuah tekad itu tidak akan membatasi satu orang, dua orang, kalau bisa mengosongkan semua. Ini juga menginspirasi bagi keluarga yang ditinggalkan semua. Sebelum orang tuaku keluar dari alam penderitaan, tak henti-hentinya untuk menyalurkan jasa-jasa kebajikan lewat pelimpahan-pelimpahan jasa, semoga terangkatlah di alam bahagia. Maka untuk itu Bapak Ibu, di samping 49 hari berikutnya biasanya kalau di kalangan keluarga-keluarga yang lain juga ada peringatan-peringatan pelimpahan jasa. Setelah 49 hari nanti ada 100 hari atau 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1000 hari atau 3 tahun. Itu yang biasa umum ya di kalangan umat Buddha dan juga umat-umat yang lain memakai hitungan-hitungan untuk melakukan pelimpahan jasa. Ya sebenarnya di kalangan umat Buddha itu tidak ada ketentuan hari-hari tersebut, yang ditentukan harinya 49 hari dalam versi Mahayana. Namun seolah-olah kebenaran di masyarakat itu yang sudah dipakai itu suatu wajib untuk melakukan pelimpahan jasa, memakai perhitungan-perhitungan tersebut. Namun di samping doa-doa atau membaca sutra, pelimpahan jasa tidak terbatas pada membuat altar, membuat persembahan, itu tidak demikian. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sehari-hari, kemudian jasa kebajikan itu dilimpahkan untuk leluhur. Misalnya saja menolong orang lain di jalan, ramah tamah kepada siapapun. Kulimpahkan kebaikanku melalui pikiran, ucapan, dan tindakanku yang kuperbuat ini kepada leluhurku, semoga terbantu telah di alam bahagia. Itulah cetusan terima kasih anak yang berbakti kepada leluhur yang telah tiada. Sebab tidak sedikit leluhur di alam sana mengalami kesulitan-kesulitan, ya, itu pulang ke rumah. Namun kita tidak peka untuk menyalurkan jasa kebajikan. Sebagai akibatnya banyak leluhur setelah pulang ke rumah itu mengganggu. Diceritakan dalam Theravada Sutta, Raja Bimbisara diganggu dengan suara-suara aneh di istananya. Setelah dilihat oleh Sang Buddha, ternyata leluhur-leluhur yang menunggu pelimpahan jasa dari raja ini karena kesulitan-kesulitan di alam penderitaan. Semoga bakti yang tinggi dari keluarga yang ditinggalkan putra-putrinya benar-benar ingin membalas budi kebaikan dari orang tua yang telah melahirkan dengan penyaluran jasa-jasa kebajikan, dan setelah terlahir di alam bahagia dengan kekuatan, dengan dukungan jasa kebajikan, semoga memberikan doa restu kepada putranya, putrinya untuk selalu mendapatkan kemudian dalam meneruskan perjuangan dan harapan hidup. Sadhu, sadhu, sadhu.